Halo teman-teman, selamat datang di Racingpedia. Di segmen ini, kita akan belajar bersama dan juga sharing informasi tentang berbagai macam hal yang ada di dunia balap, rally, dan juga off-road. Nah, di episode pertama ini, kita akan coba pelajarin bareng tentang pace note. Nah, pace note ini dibacain oleh co-driver atau navigator. Jadi pertama kita akan mencari tahu dulu arti dari co-driver. Jadi co-driver itu adalah seseorang yang tugasnya memberikan navigasi atau petunjuk tentang keberadaan jalan di depan kepada driver. Jadi driver dan co-driver berada di dalam satu mobil rally, di mana co-driver akan memberikan secara detail tentang kondisi jalan di depan. Sehingga driver bisa memacu kendaraan rally dengan maksimal dengan waktu yang terbaik. Nah, tugas co-driver sendiri sebenarnya nggak cuma ngebacain pace note, tapi ada juga tugas-tugas lain yang mesti dia lakukan. Misalnya, pada saat pendaftaran, dia juga bantu untuk menyelesaikan administrasi. Jadi, co-driver itu wajib untuk mempelajari tentang itinerary atau jadwal daripada kegiatan rally itu, lalu juga dia mempelajari tentang buku peraturan, tentang regulasi tambahan yang ada di setiap event, dan dia juga bertugas untuk berkomunikasi atau berdiskusi dengan mekanik. Jadi sebelum SS atau sesudah SS, dia wajib untuk memberikan input. Bagaimana mobilnya tadi, apa semua aman, apa ada yang perlu disetting lagi. Jadi memang tugas seorang co-driver itu tidak sesimpel membacakan sebuah pace note di dalam lintasan rally. Co-driving is very hard. Yeah. Jenis pace note yang ada memang sebenarnya di dunia ini tidak sedikit, tapi saya akan mencoba menyederhanakan menjadi dua jenis. Tapi sebelumnya, saya ingin memberitahu dulu mengenai pace note yang mungkin dari saat kita kecil, dari tahun 90-an, kita sering melihat ini pada video game. Jadi kalau teman-teman ingat, di game itu dulu masih sangat simple pace note-nya, dan banyak orang yang belajar dari game. Ada easy right atau easy left kalau ke arah sini. Ada medium right atau medium left kalau ke arah sini. Dan satu lagi adalah hard right atau hard left kalau ke arah kiri. Ini sebenarnya beneran dipakai saat di rally. Ada orang yang menggunakan ini, tapi memang sangat sedikit dan orang menganggapnya ini masih kurang detail. Walaupun sebenarnya yang sistem deskriptif, kita bilangnya, ini sebenarnya lebih kompleks lagi daripada ini, karena masih ada beberapa komen lain lagi, seperti misalnya fast right, fast left, atau misalnya acute right, acute left, seperti itu. Sementara yang akan saya jelasin, ini adalah dua jenis pace note yang akan atau banyak dipakai untuk co-driver di seluruh dunia. Yang pertama adalah kita menggunakan arah dari belokan itu berdasarkan gigi persneling. Kita akan membaca bagian yang lebih patah dengan angka yang lebih kecil. Diibaratkan sebagai gigi persneling. Jadi jika kita menyebut kanan satu di depan, kita akan beloknya ke kanan patah. Sehingga biasanya kita menggunakan gigi satu. Gigi dua ke arah sini, gigi tiga itu kurang lebih 90 derajat. Jadi kita mencoba untuk mengafiliasi tikungan itu dengan penggunaan gigi. Nah, memang sebenarnya cara seperti ini bukan berarti kalau kita sedang melakukan kanan 5, itu kita pakai gigi 5. Tidak, tapi ini sebenarnya hanya untuk memudahkan kita dalam mengingat satu itu patah atau landai, 4 itu patah atau landai. Jadi ini menggunakan sistem persneling gigi. Ini adalah bahasa yang cukup familiar di Indonesia. Sementara yang kedua adalah kebalikan dari sistem ini. Sistem yang kedua ini kita sebutnya dengan pace note sistem jarum jam, di mana kita menganalogikan ini sebagai sebuah jam analog. Untuk yang sudut segini adalah jam 1, ini jam 2, ini jam 3, jam 4, jam 5. Jadi kalau kita menggunakan sistem yang berdasarkan jarum jam ini, angka yang paling kecil adalah tikungan landai. Sementara kalau yang menggunakan sistem dari persneling gigi ini, angka yang paling kecil adalah tikungan yang patah.
Nah, di antara kedua ini sebenarnya kembali lagi ke masing-masing driver, mereka lebih cocok, mereka lebih merasa nyaman menggunakan sistem yang apa. Jadi tidak ada kewajiban untuk jenis trike ini menggunakan pace note yang sistem mana, tidak, atau untuk tipe yang kendaraannya apa menggunakan pace note mana, tidak. Itu tidak berpengaruh sama sekali. Jadi peserta menurut mereka mana yang paling nyaman, silakan ikuti sistem tersebut. Nah, saat SS, kita biasanya juga suka menemukan sebuah tikungan yang mungkin tidak diwakili dari chart yang udah ada di sini. Sebagai contoh, saat kita menemukan suatu tikungan yang kita anggap tidak sampai kanan 3, tapi tidak sampai juga kanan 4, misalnya dia rasanya ada di antara ini, maka ini biasanya kita sebut dengan 3+. Atau ada juga orang yang menyebutnya dengan mungkin lebih dekat ke 4, jadi 4-. Ditulis plus atau minus. Jadi maksudnya adalah, jika kita menemukan tikungan kiri 4-, left 4-, itu berarti tikungannya tidak sampai ke left 4, tapi tidak sampai sepatah left 3 juga. Jadi diantaranya. Atau misalnya kita menemukan tikungan kanan 3, tetapi ini rasanya lebih landai, bisa lebih cepat lagi, kita akan nulisnya 3+. Kalau lebih lambat dari kanan 3, kita tulisnya 3-. Nah, itu juga berlaku sebaliknya untuk yang di sistem berdasarkan jarum jam. Jadi sebenarnya yang paling utama dari perbedaan berbagai macam jenis pace note yang ada itu adalah yang paling utama ya, sudut kita membaca belokan tersebut. Sementara untuk kode-kode yang lainnya, singkatan yang lainnya, misalnya jam atau crash, itu kurang lebih sama dan kembali lagi ke setiap co-driver. Mereka akan lebih nyamannya atau mereka lebih suka menulisnya apa. Jadi masalah penggunaan tulisannya itu juga bervariasi. Ada yang menulisnya kanan dengan KA, ada yang menggunakan KN, ada juga yang menggunakan K. Ini semua sama, intinya adalah kanan 5. Sementara kalau kita belok ke kiri, kita nulisnya KI 5, kiri 5, KR 5, kiri 5 juga, dan yang paling bawah Q5, kiri. Ini kenapa Q? Karena Q ini lebih mirip dengan kata ki, kiri, sementara kalau K, kanan. Tuh. Jadi ini kembali lagi ke semua teman-teman co-driver, navigator, mau menulisnya seperti apa. Kalau di Indonesia, kita membacanya itu biasanya adalah arahnya duluan, lalu sudutnya belakangan. Ya, jadi yang pertama adalah arahnya ke kanan atau ke kiri, yang kedua adalah sudutnya. Kanan 4, kanan 5, kanan 2. Nah, sementara kalau di luar negeri, terutama yang menggunakan bahasa Inggris, ada juga sebagian co-driver yang menulis sudutnya dulu, baru arah belokannya. Sebagai contoh, jika kita akan melewati tikungan right 4, yang dibaca pertama adalah belokannya dulu, yang kedua adalah sudutnya. Tapi ada juga yang menulisnya for right. Dari hal yang saya pelajari, memang untuk orang yang menggunakan untuk sudutnya di depan, baru juga tikungannya di belakang, menurut mereka seperti ini. Saat mereka sedang rally, saat mereka sedang nyetir, apa yang ada di depan itu yang mereka butuh dengar pertama adalah sudutnya. Apa patah, apa landai. Kenapa? Karena yang belakangnya itu, masalah belok kanan kirinya itu hanya simple, hanya ada 2 pilihan. Bisa kanan atau bisa kiri. Jadi mereka lebih butuh untuk mendengar yang depannya dulu ini, yang angka 4. Kenapa? Karena masalah sudut itu bisa ada, setidaknya ada 6 variasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi mereka butuh dengar itu dulu. Yang kedua, baru mereka mendengar right atau left. Tapi kalau di bahasa Indonesia memang kita kebanyakan menyebutkan dulu belok kanan, belok kiri, setelah itu baru sudutnya. Nah, kalau yang tadi itu kita udah ngeliat gimana cara nulisnya untuk sudut tikungan dan juga arah belokannya. Sekarang saya akan coba untuk memberitahukan lagi pernak-pernik lain yang ditulis di dalam sebuah pace note
Yang sama juga, ini sebenarnya bukan sebuah pakem, ini bukan berarti pasti seperti ini, tapi ini adalah salah satu contoh kode penulisan singkatan yang banyak dipakai oleh co-driver. Jadi yang pertama adalah angka seperti 30, 50, 70, 100, ini adalah jaraknya, dan ini dalam meter. Jadi sebagai contoh 50, maka jaraknya adalah 50 meter ke depan, itu ada lurusan, sebelum berikutnya ada perintah baru atau komen baru mengenai apa yang berikutnya ada setelah 50 meter tersebut. Biasanya kita suka memberi penyingkatan terhadap jarak tersebut. Jadi kalau jaraknya itu 45 meter atau 43 meter, itu tidak akan kita tulis sesuai aslinya. Karena toh driver juga sebenarnya tidak tahu secara detail apakah ini lurusannya 45 meter atau mungkin 47,5 meter, itu tidak terlalu berpengaruh. Sehingga kita akan mencoba untuk membuatnya lebih simpel dengan membagi ke beberapa jarak yang menjadi acuan utama. Jadi kalau misalnya jarak ke depan itu sekitaran 60 meter, kita bisa jadikan 50 meter atau mungkin juga ke 70 meter. Nah, triknya adalah jika sebuah lurusan yang ada di depan itu dirasa berikutnya adalah tikungan yang berbahaya dan jarak lurusnya misalkan 50 meter, mungkin bisa juga untuk amannya kita menggunakan 30 meter supaya driver tidak terlalu all out di lurusan tersebut, sehingga saat dia menyampai tikungan yang dianggap cukup rawan tersebut, mobil melintas dalam keadaan yang tidak terlalu over. Jadi kalau untuk di sprint rally atau di speed off-road, itu banyak kita menggunakan 30, 50, 70, 100. Atau ada juga di beberapa track yang sampai ke 150. Sementara saat rally, itu kita akan menemukan lurusan yang panjangnya bisa sampai 1 km atau lebih. Kita bisa juga menulis dengan 1 km, atau maksudnya 1 km. Nah, yang berikutnya adalah jam. Ini udah hampir pasti ada. Untuk yang dicontoh ini, saya menggunakan kodenya itu JMP. Hanya sedikit disederhanakan dari jam, hanya mengurangi kata U saja. Dan untuk jam ini juga sebenarnya masih bisa dikembangkan lagi. Sebagai contoh, misalnya jam oke atau jam tahan, itu adalah beberapa komen yang banyak digunakan oleh teman-teman di Indonesia. Jadi kalau jam oke itu adalah jam yang sifatnya aman sehingga kita bisa tetap gaspol. Sementara untuk yang jam tahan, sifatnya itu kita harus sedikit menahan kendaraan sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Misalnya mobil menjadi tidak stabil saat mendarat atau mungkin terlalu menukik jika terlalu ngebut. Jadi ini jam masih tetap bisa dikembangkan juga. Lalu berikutnya adalah crash. Crash ini sebenarnya ini bukan berarti maksudnya kecelakaan. Crash, C-R-E-S-T. Crash itu adalah saat kita melihat sebuah puncak jalanan yang setelah itu kita nggak bisa ngelihat di baliknya itu ada apa. Jadi bahasa lainnya adalah jalanan yang menghilang. Ini biasanya crash ini terjadi saat sedang kita ada sebuah tanjakan dan di ujungnya itu kita udah nggak tahu lagi akan belok kanan atau belok kiri atau mungkin langsung turun lagi masih lurus panjang. Itu kita menyebutnya dengan crash. Jadi crash itu adalah jalanan yang blind ya, yang buta, yang diakibatkan sebuah puncak yang setelah itu tidak terlihat jalannya. Lalu berikutnya ada long. Long dan very long ini adalah kata untuk menambahkan dari sebuah singkatan tikungan. Jadi contohnya adalah kanan 5. Kanan 5 itu kita anggap ini kanan 5 itu landai. Jadi setelah kanan 5, kalau ada tulisan long ya, berarti kanan 5-nya itu akan berlangsung panjang. Kalau kanan 5 very long, maka kanan 5-nya itu akan sangat panjang sekali sebelum sampai ke tikungan atau komen yang berikutnya. Open ini juga biasanya ditambahkan di belakang singkatan untuk tikungan. Jadi misalnya contohnya adalah kiri 3 open. Berarti kita akan menikung tikungannya itu adalah kurang lebih 90 derajat mengarah ke kiri. Tapi kalau ada kata open-nya, itu berarti di ujungnya itu agak lebih landai atau ngebuka. Sementara kalau kita ngomongin kiri 3 tighten, maka
saat kita belok 90 derajat, di ujungnya akan lebih nekuk. Nah, lalu ini yang garis miring adalah over. Over itu juga merupakan salah satu kata penyambung. Jadi biasanya digunakan untuk memberitahukan komen atau singkatan berikutnya setelah kita melalui sesuatu. Sebagai contoh, 100 right 3 over crest. Itu berarti kita akan melewati jarak lurusan 100 meter, lalu kita akan ada kanan 3 over crest, setelah crest. Jadi 100 meter kita lurus, lalu setelah kita melewati crest, maka kita akan bertemu dengan kanan 3. Yang berikutnya ini adalah tanda untuk memberitahukan ada sesuatu yang berbahaya. Satu tanda seru itu adalah caution, 2 tanda seru double caution, 3 tanda seru triple caution. Kalau yang caution, 1 tanda seru itu sifatnya kita harus berhati-hati ya, harus awas karena ada sesuatu hal yang mungkin bisa membahayakan. Misalnya caution, right 3, don't cut. Jadi kalau misalnya kita belok kanan, right 3 itu, kita nggak boleh motong karena mungkin ada batu besar yang tidak terlihat di balik alang-alang misalnya. Atau untuk yang double caution bisa juga kita pakai kalau sifatnya lebih berbahaya lagi. Sementara triple caution ini adalah yang paling tinggi. Kalau kita sampai mendengar kata triple caution, itu biasanya ada satu hal yang sangat berbahaya, yang ekstrim, yang bisa taruhannya nyawa. Itu sebenarnya cukup jarang juga untuk di track-track yang ada di Indonesia, apalagi kalau hanya sekedar sprint rally atau speed off-road. Tapi memang kalau di luar, kita tidak jarang juga menemukan satu rally di satu negara yang memang posisinya itu sangat berbahaya, yang kalau sampai drivernya miss atau meleset, itu bisa jatuh ke jurang yang sangat dalam. Seperti itu contohnya. Nah, ini adalah lanjutan untuk singkatan-singkatannya. Jadi yang pertama adalah tanda panah ke atas. Ini berarti menginformasikan bahwa jalanannya nanjak atau up. Jadi kalau misalnya kita bilang 100 nanjak, itu berarti saat kita sedang menjalani lurusan 100 meter, itu jalanannya menanjak. Untuk yang selanjutnya adalah yang tanda panah menurun, itu berarti turun atau down. Sama penggunaannya, jadi saat kita menginformasikan sebuah jalanan, baik itu menanjak atau menurun, kita bisa menggunakan tanda panah ke atas atau ke bawah, atau ada juga orang menulis langsung up atau menulis down di dalam buku Pace Note. Lalu late. Late ini adalah sebuah tikungan yang apex-nya itu berada di ujungnya saat kita mau keluar tikungan. Apa itu maksudnya? Jadi kurang lebih seperti ini. Ini adalah tikungan kanan 3, tapi kalau misalnya kanan 3-nya late, mungkin seperti ini. Sama-sama 90 derajat, tapi titik dari apex-nya itu berada di ujung tikungan. Jadi biasanya kalau late ini modelnya adalah kita merasakan tikungannya itu, kalau misalnya dibacakan kiri 3, kita merasakan kiri 3-nya itu atau titik di mana kita ngerasain beloknya itu 90 derajat, itu baru di ujung-ujungnya. Jadi awal-awalnya rasanya kita ngebeloknya nipis, baru di ujungnya kita ngebeloknya, baru tuh yang kiri 3-nya ada di ujung. Jadi apex-nya ada di ujung, melainkan bukan di bagian yang normalnya ada di tengah-tengah apex-nya, tapi ini apex-nya ada di bagian ujung. Ini kita suka menyebutnya dengan kata late. Nah, yang berikutnya adalah singkatan untuk mengetahui apakah kita perlu memposisikan mobil ada di bagian kiri, atau di bagian kanan, atau di bagian tengah. Untuk yang di bagian kiri, kita suka menyebutnya dengan kata keep left, atau mempertahankan posisi mobil di bagian kiri. Itu berarti kita mesti pepet kiri, kita bisa tulis keep L seperti ini, bisa kita juga tulisnya Q dan L. Nah, cuma yang pasti adalah bahasa ini juga tidak ada yang bakunya juga. Karena ada orang juga yang menyebutnya keep in atau keep out. Jadi itu kembali lagi ke drivernya, mereka lebih merasa cocok, mereka pengennya dengernya yang mana untuk menjalani lintasan tersebut. Begitu juga untuk yang pepet kanan, kita bisa tulis keep R atau QR, yang berarti pepet ke kanan. Sementara kalau misalnya yang lurus itu kita bisa nyebut keep center atau keep straight, yang intinya adalah kita harus berada di tengah-tengah jalur, tidak mepet kiri dan tidak juga mepet ke kanan. Berikutnya adalah bridge.
Ini dibikin sebuah simbolnya ibarat kita sedang melintasi jembatan tengah-tengahnya. Ini di speed off-road juga pasti ada. Untuk di sprint rally belum tentu ada. Kalau di luar negeri sih memang banyak penggunaan bridge ini. Dan bridge ini cukup digambarkan dengan simbol seperti ini. Dan yang berikutnya adalah dip. Dip ini adalah legokan kecil yang ada di lintasan. Jadi rasanya itu seperti kita melewati sebuah lubang, tapi masih bisa dilintasi dengan kecepatan yang cukup tinggi. Jadi nggak benar-benar berbahaya. Kecuali memang diberitahukan sebelumnya misalnya slowing into dip atau double caution dip. Jadi ini akan sangat bergantung dari kondisi lintasan aslinya. Berikutnya adalah bump. Ini kebalikannya dari dip tadi. Jadi bump ini sebenarnya bukan jumpingan. Kalau jumpingan itu kurang lebih ukurannya setidaknya seukuran mobil yang emang bisa membuat mobil menjadi jumping. Tapi kalau bump ini mungkin lebih enak kita sebutnya seperti polisi tidur. Jadi dia hanya ada punuk kecil yang kalau kita ngelawatin tuh mobil kita akan sangat berasa impact-nya, tapi belum tentu juga terbang. Karena memang bump ini tidak didesain untuk membuat mobil terbang. Lalu berikutnya adalah DOS. Ini suka dibacanya DOS. Intinya adalah don't overshoot. Jangan sampai terlalu berlebihan. Biasanya ini dipakai untuk melewati tikungan. Jadi kalau misalnya ada sebuah tikungan kanan 4 DOS atau kiri 4 DOS, itu berarti saat kita melintasi kanan 4 tersebut, jangan sampai kita overshoot. Overshoot itu biasanya karena terlalu kencang, mobil kita sampai melintir atau menghadap balik gitu. Bahasa lainnya adalah rapih ya. Jadi kanan 4 rapi, kiri 5 rapi. Di saat itu berarti kita harus meminimkan mobil kita slide, lebih grip, dan lebih main aman. Berikutnya adalah kata untuk penyambung antara dua tikungan. Yang pertama ini pakai titik. Yang kedua ini in, into. Yang ketiga ini adalah dan. Nah, jadi kalau yang titik ini kita membaca untuk dua tikungan yang di antara tikungan itu jaraknya sekitaran 10 meter ke bawah. In apa into 20 meter kurang lebih, dan N jaraknya 30 meter. Kalau yang titik ini kita nggak perlu ngebaca apa-apa, jadi kalau misalnya tulisannya itu kalau jaraknya sangat dekat gini, aslinya kan juga pasti kan akan cepet banget. Jadi kalau kita pakai komen yang terlalu panjang, yang ada keburu lewat. Jadi kalau titik gini kita nggak harus baca apa-apa, kita langsung baca ya, kiri 5, kanan 3. Itu untuk jarak yang kurang lebih 10 meter nih, jarak antara kedua tikungan nih. Sementara yang in, kita bisa baca into atau in, itu jaraknya kurang lebih 20 meter ke bawah ya. Sementara yang 30 meter ke bawah, kita menyebutnya N. Bisa juga dan, nggak masalah, kiri 5 dan kanan 3. Jadi kiri 5, setelah itu jaraknya mungkin sekitar 30 meter, lalu langsung kanan 3. Oke, saya akan coba untuk memvisualisasi dan memberikan contoh secara spontan nih, ilustrasi dari sebuah track, dan kita akan bareng-bareng untuk ngasih petunjuk, ngasih komen terhadap setiap tikungan dan detail-detail yang ada di sini. Jadi ini sebagai contoh, ini adalah track simple dan mulainya startnya sini, finishnya sini. Di awal ini kita akan menganggap ini sebagai 30 meter misalnya, jadi jarak ada 30, lalu tikungan 90 derajat ke kanannya ini kita anggap sebagai kanan 3, dan karena ini jaraknya hanya di bawah 30 meter, kita bisa memakai into 30 meter, kanan 3, into, lalu berikutnya yang ini adalah kiri 3. Karena ini jaraknya juga pendek, kita bisa menyebut into lagi. Into berikutnya adalah kiri 4. Kiri 3, into kiri 4. Karena udah langsung menuju ke balik arah, ini kita bisa sebut into, atau kalau misalnya ini jaraknya lebih pendek lagi,
kita bisa juga pakai langsung misalnya, atau kita langsung nyebut kiri 4, kanan 1U, atau kanan U1. Tapi saya akan coba nulisnya lagi dengan ada tambahan langsung, saya disingkat LGS. Langsung, ini kanannya adalah hairpin, kalau di bahasa Inggrisnya kita bisa nyebut hairpin right, atau kanan U1. Jadi di Indonesia banyak menggunakan kata U ini untuk mendeskripsikan sebuah tikungan yang berbalik arah. Ada kanan U1, kanan U2, kalau agak lebih melandai, atau yang lebih panjang lagi, lebih melandai lagi, kanan U3. Lalu setelah itu di jarak segini kita anggap ini adalah 70 meter. Nah ini ceritanya di sisi kanannya itu, mobil kan datang dari arah sini. Di sisi kanannya ini ada sesuatu yang sangat berbahaya. Mungkin ada longsoran atau ada hal lain yang mengharuskan kita harus mepet kiri. Jadi di bagian sini kita akan ngambil di bagian dalam, bukan bagian tengah, dan kita tulis misalnya keep left. Kita akan keep left di sini. Lalu berikutnya kita akan ketemu sebuah tikungan yang kita anggap saja ini sebagai kiri 4. Jadi setelah kita keep left di sini, kita kiri 4 menuju ke bridge atau jembatan. Oke. Setelah bridge ini langsung ada tikungan lagi, langsung ngebelok lagi, nggak ada lurusan dulu. Jadi kita bisa nyebut nih kiri 4, bridge, lanjut lagi langsung. Kiri 4, bisa long atau medium karena ini sudutnya, jarak kiri 4-nya lebih panjang. Oke, kiri 4 LG, kiri 4 long. Lalu depannya kita akan belok ke kanan. Ini kanannya juga sebenarnya nggak nyampe kanan 3, ini adalah kanan 4, tapi sangat pendek sekali. Jadi kita akan menyebutnya kanan 4 short. Ini tadi memang sebelumnya belum ada di penjelasan seperti penggunaan kata short atau medium, tapi yang longnya tadi udah ada. Intinya sama, kalau long itu adalah tikungannya yang lebih memanjang, medium sedang agak lebih panjang dari yang normalnya, kalau yang short tuh pendek, jadi cuma sebentar aja beloknya. Nah, karena di bagian dalam ini ada suatu hal berbahaya, anggap saja itu batu, jadi kita nggak boleh cut di sini. Jadi kita nggak boleh langsung main potong tipis ini, karena berbahaya bisa kena batu, jadi kita akan kasih tambahan kanan 4 short, don't cut. Jadi mastiin kita lewatnya benar-benar ambil safe di bagian tengahnya, melainkan kita ambil di bagian dalam yang berpotensi mobilnya bisa kenapa-napa ya. Tuh. Lalu ini di sini kanan 3. Oke, kanan 3, ini 30 meter ceritanya. Lalu di sini kita akan kanan 3 lagi. Oke, berikutnya nih lurus ini. Anggap aja ini jaraknya adalah 70 meter. Terus kita ketemu jam. Oke, kanan 3, 70 meter jam. Oke, 70 meter jam. Karena ini jaraknya pendek dan kita akan langsung berbalik arah lagi. Kita nggak perlu sebut jaraknya lagi. Anggap saja ini jaraknya di bawah 30 meter. Kita mau pakai into, mau pakai langsung, silakan. 70 meter jam, langsung misalnya ya. Langsung. 70 meter jam, lompat, langsung kanan 2. Oke. Setelah itu di bagian sini, 50 meter, tunnel, lewatin terowongan. Nah, di depannya kita akan menemukan sebuah tikungan chicken, atau tikungan yang mengkombinasi dua tikungan secara langsung sekaligus. Untuk tikungan chicken ini, kita biasanya menyebutnya dengan tikungan S. Jadi caranya adalah, ini yang pertama tikungannya adalah kiri 4. Yang ini adalah kiri 4 yang pertamanya. Yang kedua langsung sambung kanan 4. Gimana cara nulisnya? Adalah seperti ini. Jadi adalah bentuknya chicken. Kita pertama akan kiri 4. Setelah itu kita akan kanan 4. Jadi ini cara menulis untuk tikungan yang chicken ya. Jadi ini tadi di sini ini S kiri 4 kanan 4. Lalu depan sini ini ada tikungan tipis. Anggap aja ini merupakan kanan 5. Karena jaraknya juga dekat. Dan berikutnya di depan ini kita anggap sebagai kiri 4. Lalu di depan sini yang terakhir sebelum finish,
kanan 3. Karena ada batu lagi di sisi dalamnya, jadi kanan 3 down cut ya. Habis itu finish. Ini bisa kita kasih jarak, misalnya ini into, ini langsung aja misalnya dibaca atau pakai into juga bisa. Dan ya kurang lebih seperti itu. Ini semua adalah bahasa yang bukan berarti benar, bukan berarti yang paling tepat, tapi kembali lagi apa yang akan kita tulis, apa yang akan kita bacakan, itu adalah kesepakatan antara driver dengan co-driver. Yang terpenting, drivernya jelas, dia tahu apa yang mesti dia lakukan terhadap jalanan yang sedang dilewati, dan co-driver pun menulisnya yang terpenting adalah dia benar-benar ingat itu apa yang dia tulis. Jangan sampai membuat singkatan yang saat mereka turun, itu mereka malah bingung sendiri karena mereka lupa. Tadi saya nyingkat ini apa ya, kepanjangannya, ini maksudnya apa ya. Itu dia makanya seorang co-driver juga dituntut untuk bisa efektif, efisien dalam menulis space note. Ada suka yang membuat highlights, menggunakan highlighter, dikasih stabilo, ada yang dikasih ada pembatas, dikasih jeda, supaya bacanya bisa dipaketin, semacam ada titik koma sehingga mereka saat sedang turun dalam track mereka sendiri tidak akan miss, yang pada akhirnya ya kembali lagi ini untuk kelancaran rally antara co-driver dengan driver. Oke, untuk merangkum itu semua saya akan coba membuatkan contoh pace note yang saya tulis sendiri, dan ini adalah versi saya karena sekali lagi setiap co-driver tulisannya bisa beda-beda, singkatannya bisa beda-beda, dalam satu baris jumlah komennya atau singkatannya juga bervariasi, tapi kurang lebih ini adalah contoh yang ingin saya kasih gambaran ke teman-teman semua. Ini saya beri ada tanda garis-garis ini adalah paketan untuk membacanya. Ini saya suka aplikasikan dulu saat saya menjadi co-driver, atau mungkin juga untuk sahabat-sahabat saya menjadi co-driver, kita membuat paketnya di mana dalam paket ini dibacanya harus bareng. Kenapa harus dibaca bareng? Karena kalau dibacanya tidak bareng, maka akan berakibat fatal. Mungkin karena ini adalah satu kesatuan yang jaraknya pendek ya, jedanya sangat pendek, atau bisa juga harus disambung, kalau enggak artiannya akan berbeda gitu. Jadi ini harus satu paket bacaan di garis bawah. Bisa juga di highlighter, di stabilo. Dan kalau di rally panjang, kita sebenarnya bisa memakai berbagai macam patokan untuk menandakan keberadaan kita ya. Bisa juga misalnya setelah di sini, ini adalah tanda misalnya per kilometer misalnya. Saya sampai sini udah 1 kilometer, sampai sini kita udah 2 kilometer berjalan, sampai sini 3 kilometer. Contohnya seperti itu. Penulisannya juga bisa macam-macam. Oke, kita akan coba untuk bacanya. Jadi kurang lebih seperti ini. Oke, start. 70, kanan 5 into kiri 3 open, 100, kanan 5 on crash, 50, caution, kanan 4 down cut, 70 jump keep right, 30, kanan 3 plus turun, 150, crash, 500, di ujung, caution, kanan 4 into kiri 1. 50 jam, langsung kiri 5, kanan 4, kiri 3. 30, flying finish. Gitu teman-teman. Jadi kurang lebih sih untuk bahasanya, cara penyampaian, intonasi, dan kata-kata yang ditulis itu semua bisa bervariasi. Kita kembali lagi, yang penting adalah kesepakatan antara driver dengan co-driver. Yang terpenting adalah keduanya nyaman, keduanya merasa ini adalah cara yang paling maksimal agar mereka berdua bisa menjalani lintasan SS dengan maksimal. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu tadi penjelasan tentang gimana caranya untuk menulis dan membaca pace note yang dilakukan oleh co-driver. Menurut saya memang co-driver ini adalah salah satu profesi yang tidak sulit tapi sangat menantang, dan semua orang berkesempatan untuk menjadi seorang co-driver. Dan di Indonesia sendiri semakin ramai orang yang menjadi co-driver karena dengan semakin ramainya dunia rally dan speed off-road, profesi co-driver ini semakin dicari. Dan ini bukanlah profesi yang bisa dianggap sebelah mata karena
apa yang dilakukan oleh co-driver itu sama pentingnya dengan driver. Jadi di suatu rally kita tidak bisa bilang bahwa seorang driver itu lebih penting, lebih besar porsinya ketimbang co-driver. Antara driver dengan co-driver, keduanya memiliki peran yang seimbang sehingga dua-duanya sangat menentukan apakah bisa mendapatkan juara ataupun tidak. Jadi buat teman-teman semua yang ingin belajar jadi co-driver, kalian bisa mulai dari sekarang, dan yang terpenting bagi saya adalah seorang co-driver itu harus mempunyai passion terhadap dunia navigasi, passion terhadap dunia rally ataupun off-road, dan yang pasti kemauan belajar yang cukup tinggi. Oke, sekian dulu video dari saya mohon maaf jika ada yang kurang, dan sebelum saya menutup video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada komunitas rally Indonesia dan kepada komunitas co-driver Knackers. Semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan komentar di video ini. Sampai ketemu di episode Racingpedia yang berikutnya.